Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru lagi terkait dengan THR ya, tunjangan hari raya ya. Untuk tahun ini itu dinyatakan lebih tinggi Bapak Ibu. Bahkan sudah dijelaskan oleh Kemenpan terkait dengan komponen THR dan gaji ke-13 untuk ASN, P3K, TNI Polri dan pensiunan. Tapi sebelum kita lanjut Bapak Ibu ya, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K dan informasi-informasi lainnya. Baik Bapak Ibu ya, di sini kita lihat untuk THR dan gaji ke-13 ya Bapak Ibu untuk ASN, yang mana kalau kita perhatikan pemerintah sudah menetapkan PP-nya ya. Jadi sudah ada PP-nya. PP-nya itu adalah peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024. Ini sebagai kebijakan Bapak Ibu ya, kebijakan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2024 bagi aparatur negara, kemudian pensiunan, penerima pensiun dan juga penerima tunjangan Bapak Ibu ya. Ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap seluruh aparatur pemerintah yang terus berkontribusi memberikan pelayanan publik terbaik. Wow, mantap Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat untuk pensiunan ya, di sini sudah dijelaskan, sudah diklasifikasikan dari Kemenpan RB komponen THR gaji ke-13. Untuk ASN itu komponen THR dan gaji ke-13 yang akan diterima yaitu yang pertama ada gaji pokok ya, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, 100% tunjangan kinerja bagi ASN di pusat, setinggi-tingginya 100% TPP tambahan penghasilan pegawai bagi ASN di instansi pemerintah daerah. Tapi untuk 100% tunjangan kinerja dan TPP itu disesuaikan dengan keuangan daerah. Itu untuk komponen THR gaji ke-13 ya untuk ASN. Sedangkan komponen THR dan gaji ke-13 untuk pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan mulai dari pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan penghasilan pensiun. Nah, bagi guru dan dosen terdapat tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen sebesar 100%. Nah, itu adalah komponen THR Bapak Ibu dan gaji ke-13 yang insya Allah akan segera dibayarkan pemerintah mulai bulan April 2024 untuk THR, dan untuk gaji ke-13 insya Allah dibayarkan pada bulan Juni 2024. Jadi untuk jadwal pembayaran THR itu atau tunjangan hari raya berdasarkan informasi resmi di sini itu dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya Idul Fitri. Jadi kita sudah bisa mulai menghitung Bapak Ibu ya. Jadi tanggal berapa Idul Fitri kita hitung ke belakang 10 hari sebelum hari raya Idul Fitri biasanya ya. Dan memang di PP nomor PP tahun 2024 atau PP terbaru yang baru dikeluarkan oleh Kemenpan, memang untuk waktu pembayaran THR itu paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya Idul Fitri. Tetapi apabila belum dibayarkan nantinya, misalkan tidak dibayarkan ya, itu nantinya dapat dibayarkan setelah hari raya Idul Fitri. Tapi kebanyakan ya, kebanyakan di daerah itu membayarkan hari THR-nya itu paling cepat 10 hari kerja. Jadi kita masih dalam suasana puasa Ramadan. Itu insya Allah nanti akan dibayarkan THR-nya kemungkinan besar di akhir Maret awal April Bapak Ibu ya, kalau kita melihat untuk waktu pembayarannya. Sedangkan untuk gaji ke-13 itu di bulan Juni 2024 ya. Jadi untuk gaji ke-13 memang peruntukannya itu untuk anak-anak ASN yang masuk sekolah ya. Jadi makanya dibayarkan di bulan Juni. Sedangkan THR itu memang dipergunakan untuk puasa Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Makanya diinformasikan bahwa dibayarkan paling cepat 10 hari kerja. Seperti itu kira-kira. Nah, untuk lebih jelasnya di sini Bapak Ibu simak informasi resmi dari Kemenpan RB dan juga Kementerian Keuangan. Simak berikut. Mungkin
untuk memberikan sedikit background pada teman-teman media supaya bisa membandingkan. Karena pada 3 tahun yang lalu kita dihadapkan pada shock yang sangat besar, yaitu pandemi COVID. Tahun 2019, sebelum COVID terjadi, THR dan gaji ke-13 itu diberikan dalam bentuk gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan umum, dan 100% tunjangan kinerja. Itu diberikan untuk tunjangan hari raya, jadi 1 additional plus gaji ke-13. Dengan demikian, ya masyarakat ASN sebetulnya dalam hal ini mendapatkan 15 kali gaji dalam setahun, yaitu 12 plus THR, 14 plus THR plus gaji ke-13. Tahun 2020, di mana terjadi shock yang luar biasa karena pandemi COVID, maka hampir seluruh anggaran itu dipotong kecuali untuk kesehatan dan bansos. Nah, salah satunya adalah kebijakan untuk THR dan gaji ke-13 tahun 2020 itu kemudian dikurangkan menjadi hanya gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan umum. Tunjangan kinerja tidak diberikan, dan THR pada tahun 2020 itu hanya diberikan bagi para pekerja ASN pelaksana. Pejabat negara tidak mendapatkan, eselon 1 tidak mendapatkan, eselon 2 dan jabatan fungsional utama media yang setara dengan eselon 1 dan eselon 2 itu tidak mendapatkan THR tahun 2020. Jadi yang diberikan adalah kepada pejabat eselon ketiga atau pelaksana, dan itu pun hanya gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan umum. Tahun 2021 untuk tunjangan hari raya Idul Fitri. Pergi ke kebun melihat badak, diberi minum pakai ember, tidur malam sudah tidak nyenyak lantaran menunggu pengumuman THR. Dan hari ini Bu Menteri mengumumkan, saya kira ini sudah nanti teman-teman bisa ada kepastian bisa tidurnya. Cuman ada pertanyaan, siapa saja yang dapat THR ini? Apakah honorer dapat? Ini banyak pertanyaan. Tadi Bu Menteri telah memberikan pengantar cukup lengkap, dan ini telah dituangkan di dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 dan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden. Atas dorongan Bu Menteri Keuangan, ini lebih cepat saya kira perpresnya, dan kemarin kita tanda tangan tidak lagi di kantor masing-masing, tapi tanda tangan di Sesnek, sehingga ini bisa kita terima hari ini. Nah, siapa saja penerima THR dan gaji ke-13 tahun 2024? Satu adalah PNS dan calon PNS. Yang kedua adalah P3K, jadi honorer yang sudah diangkat P3K, mereka berhak menerima. Prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, wakil menteri, staf khusus lingkungan KL, Dewan Pengawas KPK, pimpinan dan anggota DPRD, hakim ad hoc, pimpinan, anggota dan pegawai non-aparat